Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk siapkan yang terbaik bagi Tuhan, persembahkan yang terbaik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Jika kami boleh ada sampai detik ini pun, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Melalui puji-pujian kami mau naikkan untuk hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu bertakhtalah di atas pujian kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang memuji Tuhan saat ini pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang sepakat katakan amin. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita kita pujikan ya. Tangan di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa hari ini, tapi dari dahulu sampai selama-lamanya Tuhan kita berkuasa. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kita percayakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa. Amin. Berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kita pujikan bersama-sama. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu pun berkuasa untuk mengubahkan setiap orang, untuk memberikan kekuatan bagi kami semua yang saat ini mempersiapkan diri kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, shalom Bapak Ibu, sehat semua ya. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan kekasih Tuhan semua di rumah dalam suasana yang penuh rahmat, penuh kasih dari Tuhan yang selalu menyertai keluarga kita ya. Puji Tuhan, keluarga-keluarga di rumah tetap semangat ya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah tidak bertemu dengan seorang yang tidak waras, maaf ya, yang tidak waras, yang gila misalnya. Anda pernah bertemu dengan orang yang gila, misalnya sedang jalan di pinggir jalan. Apa yang tersirat di pikiran kita, yang ada di benak kita tentang mereka? Mereka tidak punya harapan, betul tidak? Mereka sudah putus harapan. Sebab itu mereka menjadi terganggu kejiwaan mereka. Nah, kita merasa bahwa mereka sudah tidak punya harapan apa-apa dan mereka pasti masa depan suram. Siapa orang yang berani mendekat kepada mereka? Siapa orang yang mau berteman kepada mereka? Siapa orang yang mau hidup berdampingan dengan mereka? Misalnya mereka berjalan sendiri di jalan tanpa teman, demikian. Rasanya tidak ada pengharapan di dalam hidup orang gila yang kita pernah ketemukan, betul tidak? Tapi ada satu kisah di dalam Alkitab. Ada orang yang gila, tapi Tuhan mengubahnya begitu luar biasa. Kita akan pelajari apa yang terjadi dengan orang ini. Dan itu tidak mustahil terjadi kepada hidup kita. Mungkin kita tidak gila ya, mungkin kita normal-normal saja, tapi kita merasa bahwa kita sudah tidak punya harapan, kita sudah tidak punya masa depan. Ya saya ini begini-begini, lahir dari keluarga yang tak punya, bagaimana bisa. Saudara, dengan firman pada sore hari ini, biarlah menggugah dan memberi semangat baru kepada kita bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara luar biasa dan tidak ada mustahil bagi hidupnya dilakukan dalam hidup kita. Ya, nah, tema firman Tuhan hari ini adalah si gila yang menjadi penginjil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, si gila yang menjadi penginjil. Mari kita buka dalam Markus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Markus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau punya Alkitab di rumah bisa dibuka dan kita akan baca sama-sama ya. Markus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Mari saya akan membacakannya. Bapak Ibu kalau di rumah juga bisa mengikuti saya membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Amin. Bapak Ibu tentu juga pernah mendengar kisah tentang orang yang kerasukan setan. Orang ini bukan hanya kerasukan satu setan, tapi 6.000 setan. Satu legion itu 6.000 ya, saudara. Ya pokoknya banyak lah. Satu legion tentaranya Rom itu, satu legion itu ribuan, banyak. 6.000 kalau tidak salah. Cuma setan yang begitu masuk begitu banyak dalam hidup ini, ke dalam satu orang manusia ini, itu pasti akan merusak demikian luar biasa. Ya hidup di kuburan, dia tidak bisa dirantai, bayangkan, tidak bisa dirantai, semua rantai dipatahkan sama dia. Nah, kita melihat dengan pasti bahwa ada satu pemandangan yang menakjubkan terjadi ketika
orang gila itu dijamah dan disembuhkan. Ya, waktu orang-orang itu melihat mereka berlari ke kota menceritakan tentang apa yang terjadi dengan penduduk kota. Mereka disambut dengan pemandangan yang menakjubkan bahwa orang yang liar, orang yang gila, orang yang tidak waras, orang yang tidak terkendali itu sekarang duduk di sana dan sudah sembuh, sudah waras, dan dikelilingi oleh sebuah sunggingan senyum yang lebar, sebuah sunggingan senyum yang indah di wajah. Dia sudah tidak menangis lagi. Dia sudah tidak menyakiti dirinya sendiri. Dia sudah duduk dan berbicara kepada Yesus. Dan semua berjalan normal kembali. Saudara, ini fakta. Apa yang mereka lihat dari orang ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi ketika seseorang itu datang kepada Yesus. Perhatikanlah dan amatilah dia, si orang gila ini. Dari bacaan kita bisa melihat dan mengamatinya dengan jelas. Bagaimana orang gila ini bisa menjadi seorang yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saya dan Anda tidak gila kan? Kalau orang yang betul-betul hidupnya dalam ketidakwarasan, itu pasti semua penduduk kampung tahu itu orang gila. Dan ketika dia sembuh, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti ada perubahan yang drastis. Itu Anda tahu orang gila sama orang waras beda jauh kan. Sehingga itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau perubahannya hanya sedikit saja sih, gak terlalu, orang Jawa bilang gak terlalu ngetoroi. Tapi inilah perubahan yang radikal. Ya. Bagaimana perubahan itu terjadi? Kita akan mengamati bagaimana prosesnya. Yang pertama, di dalam Markus pasal 5 ayat 15 ditulis begini. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, ngobrol, berbicara, berdiskusi mungkin kepada Yesus. Jadi perubahan terjadi waktu kita bersekutu dengan Yesus. Waktu kita duduk diam dan mendengar dia, maka orang gila itu ditenangkan. Saudara, saya tidak sedang menyebut kita gila, tapi hati kita gundah gulana dengan segala persoalan dunia ini. Sehingga apa yang terjadi guys Tuhan, kita tidak tenang. Kita hidupnya penuh kemarahan. Kita hidupnya penuh dengan tantangan dan kematian. Saudara dikasih dalam Tuhan, sedang terjadi di dalam hidup kita. Markus pasal 5 ayat 15 ini menuliskan, mereka datang kepada Yesus dan melihat yang orang yang kerasukan itu duduk. Artinya bagaimana perubahan itu terjadi? Perubahan itu terjadi ketika orang itu mulai bersekutu dengan Tuhan dan dia ditenangkan. Perdamaian itu menggantikan siksaan yang begitu berat. Alih-alih didorong oleh keinginan setan untuk kedagingannya, dia hanya duduk di sana setenang mungkin untuk mendengar. Yohanes pasal 14 ayat 27 menuliskan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang oleh dunia diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tenangkan dirimu. Ketika engkau bertemu dengan Yesus, engkau menjadi tenang. Dan engkau mulai mendengar, engkau mulai bersekutu, hati mulai tambah ayam lan tentrem. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, perubahan itu terjadi. Kalau kita sedang gundah gulana, kalau kita sedang didera oleh ketakutan-ketakutan dunia, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersekutu dengan Yesus
dengan tenang. Duduk diam dengan tenang seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengar dia, bersekutu dengannya. Makanya Yesus bilang apa kepada Marta? Marta, Marta, engkau repot dengan keadaan dunia. Maria memilih yang terbaik. Dia duduk, diam, dan mendengar. Dengan tenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kesibukan membuat kita repot sendiri. Sehingga kita tidak punya waktu dengan tenang untuk mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda semua di rumah dengan tenang, bersama dengan keluarga, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ini perubahan akan terjadi dengan cara yang ajaib ketika kita bersekutu dengan Yesus dengan tenang. Dan ketika kita bersekutu dengan Yesus, semua gejolak kehidupan akan ditenangkan karena persekutuan itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang Yesus lakukan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dia memberikan damai sejahtera. Dia mengambil siksaan dan mengubah menjadi damai sejahtera. Semua penindasan, semua obsesi digantikan dengan kedamaian yang melampaui semua pemahaman, yang melampaui semua apa yang bisa diberikan dunia kepada kita. Damai bagi orang kudus. Damai itu adalah janjinya Tuhan. Janjinya apa? Damai ku tinggalkan kepada. Saudara, perubahan apa ya yang bisa terjadi? Ya, ketika orang gila ini bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana perubahan itu terjadi? Yang pertama karena bersekutu. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-15, mereka datang kepada Yesus melihat orang yang keras duduk sedang bicara. Yang kedua, kemudian di sana ditulis, dia sudah berpakaian. Lihat, dia sudah berpakaian. Bahkan kalau semua orang itu menyadari betapa tenangnya dia duduk bersama dengan Yesus bicara, pasti mereka melihat fakta bahwa dia sudah tidak telanjang. Dia sudah berpakaian. Pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus di bagian dalam pria ini menghasilkan perubahan yang luar biasa di dalam dirinya. Bahwa orang ini selain tenang, dia sudah tidak telanjang. Yesus memberkati dia. Yesus menutupi auratnya. Yesus mulai memberikan dia pakaian. Bapak Ibu, lihat, pakaian itu berasal dari mana? Apakah muncul dengan sendiri? Dia selama ini telanjang, tidak punya apa-apa. Ketika bertemu dengan Yesus, dia bukan hanya duduk, tapi dia mulai mendapatkan apa yang patut dia dapatkan dalam kehidupannya. Pada waktu itu adalah pakaiannya. Sudah Tuhan tahu kebutuhan dasarnya. Yang dia butuhkan adalah pakaian untuk menutupi ketelanjangannya. Sebab dia, orang ini sudah datang kepada Tuhan, sudah duduk dengan tenang, mendengar suara Tuhan. Tuhan memberikan bagiannya, yaitu berkatnya kepada orang yang duduk diam dan tenang. Saudara, kebutuhan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, tidak usah khawatir. Tuhan tahu ketika kita duduk diam dan tenang. Itu saatnya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk menyelimuti kita supaya kita tidak kekurangan. Burung pipit di udara dipelihara, bukan? Saudara kasih dalam Tuhan, orang ini tidak sibuk kemudian, aduh aku telanjang ya, sebentar Tuhan ya, aku tak ke kota dulu, biar saya coba bekerja untuk beberapa saat untuk mendapatkan pakaian. Bagaimana bisa? Saudara, kalau dia ke kota dalam keadaan telanjang, orang pasti bilang itu masih gila orang ini. Mana ada orang yang mau mempekerjakan orang gila. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu bagaimana dia mengubah dan mengatur kehidupan seseorang. Ya, orang itu tidak perlu lagi bersusah payah. Ya, dia sudah memberikan yang terbaik sehingga orang bisa melihat bahwa dia sudah bukan orang gila lagi.
Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu dia telanjang, sekarang dia berpakaian. Dulu dia tidak punya apa-apa, sekarang dia sudah mengenakan sebuah pakaian. Tidak digambarkan pakaiannya bentuknya bagaimana, apakah bagus, tapi pakaian dikenakan pasti adalah pakaian yang layak dipakai olehnya. Sebab dia bukan orang gila lagi. Orang melihat dia duduk tenang untuk bicara. Bayangkan kalau dia sedang duduk di sana dan Tuhan tidak menyediakan pakaian baginya, maka orang akan bilang sama dalam hati mereka, pasti bilang begini, oh dia ngomong-ngomong sama Tuhan tapi kok si gendeng ya, si gila ya. Kenapa? Oh masih telanjang kok. Oleh karena itu Tuhan mengubahkannya menjadi ciptaan baru. Saudara, kalau seseorang datang kepada Tuhan, apapun kesalahan dan pelanggarannya, Tuhan pasti membuka tangannya. Ingat anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu ketika datang kepada bapaknya, bapaknya lari menyambutnya dan memberikan pakaian. Saudara, kebutuhan dasar manusia itu menutupi segala kemaluannya. Apa yang dilakukan yang dahulu itu malu. Saudara, oleh karena itu Tuhan perlu menutupinya dan memberikan pakaian. Dan ciptaan baru sudah terjadi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia tidak telanjang lagi, dia sudah berpakaian. Itulah yang terjadi, perubahan yang terjadi ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, ketika dia bersekutu dengan Tuhan, ketika dia berpakaian. Pakaian yang dikenakan Yesus adalah perubahan hidup manusia dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Dari hal yang rusak dibaharui. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa berubah kalau kita datang kepada Yesus. Selanjutnya, bagaimana perubahan itu terjadi? Di Markus pasal 5 ayat 15 yang tadi kita sudah baca. Sesudah dia berpakaian, dikatakan, dan dia sudah waras. Orang yang tadi kerasukan legion, itu sekarang sudah waras. Sekarang mereka melihat dia sebagai orang yang waras. Dia tidak lagi di luar kendali. Dia tidak lagi didorong oleh kekuatan-kekuatan setan di dalam dirinya. Dia sekarang benar-benar waras. Sekarang dia memiliki pikiran yang rasional. Sekarang dia memiliki pikiran yang baik. Saudara, ada terlihat betapa perbedaan yang signifikan dalam hidup orang ini. Dia tidak lagi garang, dia tidak lagi ganas, dia terkendali. Ya, dia duduk dengan tenang. Sebab dulu dia didorong oleh keinginan-keinginan iblis yang begitu banyak. Luar biasa loh Bapak Ibu. Satu orang bisa masuk ribuan roh jahat. Artinya apa? Betapa bejatnya kita manusia. Kita ini satu orang bisa punya berapa iblis yang menyerang sekaligus. Ya, keinginan-keinginan daging banyak, percabulan, keduniawian bisa masuk sekaligus di dalam hidup kita. Banyak kita lihat orang yang sudah omongannya menyakitkan, suka dunia, suka mabuk-mabukan, suka berzina, itu sudah berapa setan yang masuk. Ya. Suka dengan kejahatan. Ya. Dan sebaliknya, tidak suka dengar firman Tuhan, tidak suka sama Tuhan, tidak suka beribadah, tidak mau mendengarkan nasihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia itu bisa dirasuki dengan beberapa ratus puluh bahkan ribuan setan sekaligus. Betapa kalau hidup ini tidak terkendali Bapak Ibu. Kita dirasuki dengan begitu banyak roh jahat. Dan kita dikendalikan oleh roh jahat. Kita menjadi liar. Kita menjadi tidak tahu malu. Ada lihat orang gila kalau telanjang dia malu? Enggak. Kalau dia malu itu berarti dia masih waras.
Ya, tidak tahu malu. Banyak orang yang hidup dalam dosa kemudian tidak tahu malu. Ya, malah bangga dengan dosanya. Saya tidak tahu. Begitu bejatnya kita manusia. Kita bisa dirasuk ke begitu banyak roh jahat. Ya, dia sudah di bawah kendali Tuhan dan pikirannya sudah rasional. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, ini peringatan kepada kita semua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita sudah berbicara dan bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memberi ketenangan, Tuhan memberikan perbedaan, hidup menjadi ciptaan yang baru. Kemudian apa yang terjadi? Kita menjadi waras. Waras kenapa? Hidup kita bisa rasional, kita bisa cinta Tuhan, kita tahu bahwa kejahatan itu memalukan. Ya, oleh karena itu kemudian Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Mari kita berubah Bapak Ibu. Ya, mari kita berubah. Sekali lagi, saya bukan sedang bilang kita semua orang gila, enggak. Tapi perubahan signifikan itu harus ada dalam hidup kita. Orang yang cinta Tuhan tidak sama dengan orang yang cinta dunia. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang membimbing. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, dia akan dipimpin dan dibimbing kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami melihat perubahannya begitu radikal kepada orang yang sudah dirasuk setan. Pada mulanya dia gila, tapi kemudian dia pergi ke kota dan memberitakan Injil. Seorang gila yang berubah menjadi penginjil. Bapa di surga, kami malu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mau menceritakan kabar baik ketika ada perubahan di dalam hidup kami. Ajar kami berubah Tuhan. Untuk duduk diam dan tenang mendengar suara-Mu. Untuk Tuhan, setelah itu kami mendapatkan perubahan-perubahan dari tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan, yang memberi pakaian, menutupi aurat kami. Dan juga Tuhan, biarlah kami menjadi sembuh dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dunia. Sehingga kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan untuk pergi kepada segala bangsa, menjadikan mereka murid Tuhan. Jadikan kami penginjil-penginjil-Mu yang setia dan cinta kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa kami, dan kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore kekasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Tetap semangat kasih Tuhan ya. Dan kekasih Tuhan, kalau kita semua sudah beribadah, kita bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih, atau di rekening persepuluhan gereja juga di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih juga. Nah kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita terus dekat kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah kita dari yang buruk menjadi baik, dan berkat Tuhan akan terus dilimpahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu melihara aku.
Bapa di sorga, lihatlah umat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkat Allah melimpah dicurahkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kesempatan yang indah mereka membawa tabut Allah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan seluruh isi rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah raya kami bersama dengan keluarga dan semua orang percaya lainnya di rumah mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Hadir bersama dengan mereka dan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Berkati kekuatan dan kesehatan mereka Tuhan. Berkati masa depan keturunan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan terus membimbing dan menolong kami di dalam segenap jalan hidup kami. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu pada sore hari ini dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di rumah, angkat tangan-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu. Roh Kudus-Mu ada dan tinggal di dalam hati kami, menguasai dan mengurapi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih, sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kaulah Tuhan keselamatan.